masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebagai suatu ideologi, maka Pancasila mempunyai 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya. Jadi dulu memang jadi suatu gagasan itu disepakati harus ada kesepakatan oleh seluruh bangsa. Yang pertama adalah ya hal tersebut logos rasionalistis ya atau rasionalitas atau penalarannya. Jadi diuraikan dari sila Pancasila, sila pertama sampai sila kelima itu diuraikan penalarannya seperti apa. Termuat dari sekarang sampai ke depannya, sampai suatu negara ini ke depannya seperti apa. Ya, pantos yaitu penghayatannya. Setelah penalarannya ada penghayatannya dan kehidupan. Ya, kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis. Jadi dinamis, antisipatif. Ini bukan arti ya, antisipatif. Tadi ngetiknya agak salah. Dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Ini menurut ya Notonegoro. Jadi Pancasila itu sangat dinamis. Ya. Bukan kaku, tetapi dinamis. Karena apa? Ngikutin sesuai dari perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Nah, berdasarkan pada sifat dan hakikat tersebut, maka landasan sila-sila Pancasila adalah dalam konkretnya atau ada dalam kenyataan karena secara nyata berada di berbeda dan lainnya. Jadi landasan sila-sila Pancasila yaitu yang pernah saya sampaikan ada 5, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Adalah ada dalam kenyataannya. Jadi bukan nggak ada, tapi ada. Nah, kemudian manusia itu sebagai pendukung. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa jadi yang melaksanakan dari azas sila mulai sila pertama hingga sila kelima itu manusia. Jadi pokoknya ada manusianya kan seperti itu. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu atas susunan kodrat yang terdiri atas tubuh, raga, dan jiwa. Nah, selain itu, manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan sebagai warga masyarakat atau makhluk sosial. Nah ini, jadi pernah saya sampaikan juga, karena manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial bermasyarakat, sehingga Pancasila itu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kodratnya sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hal ini dapat dipahami pada urut-urutan sila-sila Pancasila sebagai berikut. Manusia ya sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yaitu sebagai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Oleh karena itu, sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendahului sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kemarin saya tanyakan kenapa sila-sila itu secara hierarki disusun sedemikian rupa. Itu tidak asal menyusun. Kenapa tidak kemanusiaan dulu? Kenapa tidak persatuan dulu? Kok ketuhanan yang Maha Esa? Ya, jadi pernah kita jelaskan ya, karena di situ sebagai makhluk ya Tuhan, kemudian ada 5 yaitu adalah Tuhan, ada manusia dan seterusnya. Kemudian telah dijelaskan di muka bahwa subjek pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Sedangkan manusia memiliki hal-hal yang mutlak yaitu susunan kodrat manusia yang terdiri dari tubuh yaitu raga dan jiwa sebagai suatu kesatuan. Jadi sifat kodrat makhluk individu yaitu persorangan ya, kemudian dan makhluk sosial sebagai suatu kesatuan serta kedudukan kodrat ya pribadi ya berdiri sendiri dan makhluk Tuhan sebagai kesatuan. Maka dengan sendirinya sila-sila Pancasila juga mengandung hal-hal yang mutlak itu. Nah,
kemudian struktur logis makna sila Pancasila. Nah, sebagai suatu sistem pengetahuan, maka isi arti sila Pancasila merupakan suatu sistem yang bersifat rasional. Hal ini mengandung arti secara epistemologi, ya, epistemologis. Isi arti sila Pancasila tersusun atas dasar prinsip-prinsip logika. Nah, jadi awalnya logika itu apa ya? If jika ini maka ini, jika ini maka ini. Maka sebagai telah diketahui bahwa isi arti sila Pancasila tersusun atas isi arti yang umum universal, umum kolektif, dan khusus konkret. Oleh karena itu isi arti sila Pancasila yang umum universal menyangkut tentang esensi, ya, esensi atau intisari sila Pancasila. Untuk memahami ini dalam ilmu bahasa, bahwa suatu pernyataan adalah sederetan kata-kata yang mengandung makna. Jadi sederetan kata-kata yang mengandung makna. Maka dalam Pancasila terdiri atas sederetan kata-kata yang secara struktural merupakan suatu frase, yaitu sederetan kata-kata yang mengandung makna tertentu. Ya, mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, untuk memahami makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, maka terlebih dahulu perlu dianalisis suatu frase sederetan kata-kata pada sila Pancasila tersebut. Deretan kata-kata pada Pancasila masing-masing sila berupa suatu frase kelompok kata-kata yang terdiri atas unsur inti frase dan keterangannya. Hal itu dapat diamati pada sila-sila Pancasila sebagai berikut. Nah, ini intinya ketuhanan. Ketuhanan ya di sini yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ya, jadi dari Tuhan, manusia satu, ya, kemudian ada rakyat, ada adil, kemarin kan seperti itu. Nah, kemudian Pancasila ini sebagai pedoman praktis atas penyelenggaraan negara. Kemarin sudah saya singgung, ya, bahwa Pancasila itu adalah sumber segala sumber hukum, ya. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar kerohanian negara bukan hanya suatu rumusan yang kosong saja, melainkan isi arti Pancasila secara material perlu dilaksanakan. Jadi dilaksanakan dan diamalkan, yaitu dilaksanakan dan diamalkan dalam suatu kehidupan yang nyata pada segala aspek kehidupan penyelenggara negara. Konsekuensinya perlu ada suatu perumusan yang jelas bagaimana realisasi pelaksanaan, terutama dalam kaitannya dengan realisasi isi arti sila-sila Pancasila. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa isi arti sila-sila Pancasila bersifat abstrak, yaitu berkaitan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Adapun luas pengertiannya bersifat umum universal, karena sifatnya yang abstrak umum universal, maka dengan sendirinya memiliki sifat yang abstrak umum universal, maka dengan sendiri memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah. Ya, itu dari isi-isi tersebut dapat kita jelaskan, dapat kita lihat sebagai berikut. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, isi arti Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman praktis. Ya, dalam masalah ini isi arti Pancasila diamalkan dan dilaksanakan dalam wujud pelaksanaannya, yaitu sebagai pedoman praktis bagi penyelenggaraan negara secara nyata. Maka dalam istilah logika disebut umum kolektif. Disebut umum kolektif karena terbatas pada suatu kelompok penjumlahan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nah, artinya begini, kalau penyelenggara negara itu siapa? Ya mulai dari presiden, menteri, anggota MPR, DPR, bupati, dan perangkat daerah, PNS, dan seterusnya. Yang pernah saya sampaikan bahwa negara itu kalau ingin maju, ya negara itu kalau ingin makmur, makanya ada tiga.
yaitu pendapat waktu itu pernah saya singgung, yaitu Montesquieu, ya Montesquieu, bahwa negara itu terdiri dari yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu di awal pertemuan itu. Nah, di titik akhir ini ketemu ya sebagai penyelenggara negara. Ya, ya apa itu dulu? Pernah saya menyampaikan eksekutif itu siapa, yaitu legislatif itu siapa, yudikatif itu siapa. Jadi kalau legislatif itu ya DPR RI sana, ya. Kalau di daerah DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi itu legislatif yang tugasnya membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yudikatif itu penegak hukum. Ya, jadi seperti jaksa, polisi, kemudian hakim, nah itu yudikatif. Eksekutif, PNS. Ya, jadi orang yang pintar karena jasanya mengabdi pada negara sehingga digaji, dikasih honor ya oleh negara, itu eksekutif untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah ini berkaitan, tetapi semua itu dalam praktek penyelenggaraan negara harus tunduk kepada Pancasila, harus diamalkan dan dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan yang umum kolektif ini dengan sendirinya mengandung unsur-unsur kesamaan umum, namun juga sekaligus mengandung perbedaan-perbedaan yang berada dalam penjumlahan kolektif. Ini memiliki unsur-unsur umum, yaitu yang bersama-sama menjadi barangnya, suatu hal. Nah, jadi bersifat mutlak. Nah, karena kalau tidak unsur-unsur umum, maka suatu itu dalam hal ini Pancasila tidak mungkin ada. Unsur-unsur umum ini menurut Noto Negoro disebut unsur-unsur hakikat. Selain itu, dalam lingkungan pengertian umum kolektif terdapat pula ciri-ciri khusus oleh karena itu terdapat pula unsur-unsur khusus. Agak susah dipahami memang kalau filsafat, tapi kita sedikit-sedikit mulai memahami. Jadi saudara-saudara, saya lihat sudah mulai nanti membaca ya kata-kata per filsafat itu agak susah, tetapi kita asikkan seperti itu. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat, ya bukan filsafat, ini ada tulisan yang salah. Filsafat Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, ini sering saya sampaikan yang benar sebagai setat fundamental norm. Jadi ada kata-kata setat fundamental norm. Nah, di sini tadi mana ya? Oke, sebentar saya betulin dulu biar nggak salah persepsi. Ini norm. Jadi sebagai dasar ya. Jadi ini bahasa Belanda ya. Jadi stat fundamental norm itu sebagai dasar, dasarnya sekali. Jadi kalau kita membuat suatu peraturan perundang-undangan, jika ya tertinggi itu Pancasila, ada undang-undang dasar dan seterusnya, jika tidak ada di antara undang-undang dan undang-undang dasar, ya setelah dan begitu tahap MPR, peraturan presiden, peraturan menteri sampai peraturan daerah, maka kita lihat ya, ini stat fundamental normnya, yaitu kita lihat sebagai dasar ya, dasar sekali, dasar negaranya itu. Nah, jadi kita ambil makna intisari dari pasal-pasal tersebut. Jadi pokok kaidah negara fundamental ini stat fundamental sebagai dasarnya mempunyai isi arti yang abstrak umum universal. Namun sebagai pedoman pelaksanaan negara, maka Pancasila adalah salah ngetik mulu nih. Pancasila ya. Jadi Pancasila adalah bersifat umum kolektif. Artinya apa? Untuk kelompok negara Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai nilai tersebut kemudian dipakai sebagai pedoman praktis dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Dasar ya tahun 1945, ketetapan MPR dan seterusnya. Nah, kemudian maka terdapat ya kemungkinan pelaksanaan dapat berbeda sesuai dengan situasi, keadaan dan kondisi negara, namun walaupun berbeda tetap dalam batas
kesamaan isi. Jadi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal tadi, misalnya pelaksanaan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam pasal 29 ya Undang-Undang Dasar 45, di situ adalah ayatnya ayat 1 dan ayat 2 yang kemarin juga sudah kita singgung ya. Oke, kemudian kalau kita perhatian juga dengan sila keempat Pancasila dapat direalisasikan antara lain rakyat dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR dan MPR yang realisasinya dapat berbeda-beda. Misalnya sekelompok rakyat tertentu menyalurkan aspirasinya lewat contohnya Partai Golkar, P3, Demokrat maupun PDIP, PKB dan partai lainnya. Ini bukan ini yang seingatnya aja ini mah ya. Jadi dari sila keempat tersebut maka terciptanya atau dalam pasal tersebut diimplementasikan dalam pemilihan wakil-wakil rakyat, permusyawaratan dan perwakilan, di mana wakil-wakil rakyat tersebut adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat tersebut, dari masyarakat tersebut. Jadi kalau saudara-saudara memilih suatu calon yang kemarin calon anggota dewan, maka saudara-saudara berhak menitipkan aspirasi. Tolong jalan diperbaiki, tolong sekolahan dibangun, tolong kesehatan dan seterusnya. Jadi ada pertanyaan, apa sih Pak asiknya jadi anggota dewan itu? Jadi gini, contoh ya. Kalau kita menjadi seorang anggota dewan itu bisa memperjuangkan sekuat tenaga, sekeras-kerasnya aspirasi rakyat. Saudara ingin bangun jalan di lingkungan. Kira-kira jalan itu habisnya kalau direncanakan 1 kilo habis 10 miliar. Coba kalau uang pribadi saudara-saudara sekalian untuk membangun jalan tersebut, pasti nggak begitu ikhlas. Ya. Jangankan 10 miliar kan begitu. Nah, untuk nyumbang 10 juta aja nggak begitu ikhlas. Tetapi kalau saudara-saudara menjadi wakil rakyat, maka dapat memperjuangkan jalan yang 1 kilo ini 10 miliar biayanya, itu bisa diperjuangkan di dalam politik anggaran, yaitu perwakilan dari rakyat sebagai aspirasi rakyat. Nah itu, jadi tidak semua, kan banyak ya golongan netizen dan seterusnya, bahwa dewan itu kurang ajar dan seterusnya. Tidak semuanya. Sebetulnya juga banyak yang baik, hanya kebetulan ada oknum. Ya. Karena kalau kita perhatikan memang penyalurannya sila keempat ini diimplementasikan, diwujudkan, direalisasikan melalui wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan. Jadi ilustrasi tadi adalah Anda bisa memperjuangkan jalan ya dengan 10 miliar uang rakyat yang ditampung di pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi jalan itu melalui perjuangan saudara maka dapat terwujud gitu. Seandainya pribadi-pribadi menyumbang hanya 1 juta, 2 juta, ya nggak kelar-kelar itu jalan. Contoh seperti itu, contoh yang kecil. Dan itu masih contoh lagi. Contohnya bagaimana memperjuangkan kesehatan gratis. Bagaimana memperjuangkan contohnya vaksin gratis dan seterusnya. Jadi harapan itu ada. Jangan istilahnya antipati. Antipati terhadap yang ada di semua itu perlu hari ini adalah menerima ilmu tentang Pancasila. Ini kok mulai koneksi ini udah mulai nggak beres internetnya. itu bisa diimplementasikan. Wah, omongan Pak Sugeng itu nanti bisa diimplementasikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bentuk dan sifat negara Indonesia yang bersifat monodualisme tersebut, tadi kan ada sifat pribadi, kemudian kodratnya juga sebagai makhluk sosial. Nah, ini mengembangkan nih bagaimana
masyarakat itu kalau nanti jadi penyelenggara negara, sifatnya adalah memperjuangkan keadilan demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia atau rakyat kan seperti itu. Nah, dan ini nanti itu bisa dibaca sekarang hubungan makna Pancasila. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung beberapa pengertian. Tuhan yang Maha Esa mengkaruniai wilayah tanah air Indonesia beserta yaitu kekayaan alamnya kepada bangsa Indonesia. Jadi alam kita ada pegunungan, ada pantai, ada laut, ada emas, ada perak, ada macam-macam. Nah ini dari Tuhan ini. Nah, tidak sembarangan gitu. Artinya ya istilahnya suka tidak dosa itu urusan bahwa ciptaan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Mari kita syukuri, kita rawat, ya, kita lindungi dan seterusnya. Tuhan yang Maha Esa mempengaruhi rahmat, ya, mengkaruniai rahmat atas proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka di pembukaan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, maka dengan ini kan begitu ya di pembukaan ya. Oke. Kemudian terselenggaranya suatu sistem pengajaran negara yang diatur dengan undang-undang pasal 31. Kemudian kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya penjajahan harus dihapuskan. Nah, ini kalau ada salah-salah nanti dibetulin sendiri ini. Tadi ngeteknya sebelum maghrib. Hakikat pembangunan negara Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, apa itu membangun manusia Indonesia seutuhnya itu? Ya membangun jasmani, rohani, material, spiritual, dan seterusnya, agamanya dan seterusnya. Nah, sila kemanusiaan di sini intinya ya jaminan hak-hak manusia sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 27, 28, 29 ya, ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan 30 Undang-Undang Dasar 45. Nanti baca sendiri di situ. Jadi besok saudara-saudara dalam menjelaskan ini sampai rigid nih. Contohnya adalah pasal 28 itu apa isinya, 29 apa dan seterusnya. Jadi segala warga negara ya haknya kesamaan haknya, kedudukannya dalam hukum ini sama. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak dan kedudukan hukum sama di mata undang-undang. Nggak ada beda mau pria, mau wanita, mau tua, mau udah punya hak. Jadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Maka di sini ada undang-undang berserikat ya, ada dan seterusnya. Jadi 10 orang sudah bisa mendiriin suatu perkumpulan. Yaitu dasarnya dari sini, dari sila kedua tersebut. Nah, kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk ya untuk memeluk agamanya, itu yang pasal 29. Ya, yang bahwa setiap warga negara itu ya berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi kalau suatu saat ini ada perang, ya kita dipanggil nih. Ya dipanggil, nah kita harus berperang, harus membela rakyat kan gitu. Harus membela negara, harus membela bangsa ini. Ya, jadi sekarang memang tidak ada bela negara. Zaman ada beberapa di negara seperti di Korea Utara, Korea Selatan dan seterusnya, ada bela negara. Amerika ada bela negara. Bahwa orang yang sudah berumur ya 18 tahun ke atas ya itu wajib bela negara. Nah, kita belum ada seperti itu, baru dimulai digagas dan seterusnya. Itu membuat bahwa kita ini sebagai warga negara punya kewajiban. Kalau negara kondisi perang, maka kita wajib membelanya. Nah, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah berkewajiban mengusahakan menyetujuinya. Jadi gini, setiap warga negara berhak bersekolah. Nah, pemerintah itu berkewajiban membangun sarana prasarana dan seterusnya. Itu wajib menyetujuinya. Ya, seperti itu. Jadi sarana prasarananya dibangun mulai dari gurunya, mulai dari dosennya, mulai dari gedungnya, mulai dari jalan dan seterusnya. Nah, itu negara wajib menyediakan. Nah, sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung pengertian sebagai berikut. Negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai pada saat berbahagia. Ini di pembukaan undang-undangnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian sila keempat nih azas politik yang tadi nih. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih. Nah itu. Makanya di sana ada perwakilan. Ya. Kedaulatan di tangan rakyat. Maka kalau kita sering dengar TV ada, wah ini sesuai dengan kedaulatan dan seterusnya. Kemudian fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Pasal 34. Nah, kemudian asas-asas kekeluargaan, cabang-cabang produknya yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yaitu seperti air, bumi, gas, udara, dan seterusnya. Itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan seterusnya. Sumber daya alam dan seterusnya. Sila kelima, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah kemajuan kesejahteraan. Artinya harus adil. Ya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial, kekuasaan kehakiman. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi sama kedudukan di dalam hukum. Kemudian kalau kita perhatikan contoh-contoh konkret pelaksanaan dari isi Pancasila, bidang sosial politik, ada bidang kebudayaan. Nah, jadi dengan adanya partai-partai yang berbeda-beda, namun memiliki azas yang sama. Azasnya Pancasila. Partainya merah, biru, kuning, dan harus Pancasila. Ya, undang-undang yang mengatur tentang partai politik serta di sini undang-undang turunannya organisasi dan sebagainya. Aspek kebudayaan misalnya pemerintah mengembangkan kebudayaan nasional, namun demikian kebudayaan daerah yaitu tetap dijaga dan dilestarikan. Itu kira-kira nanti dibaca aja, saya kirim di grup nanti. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita karena di sini bulan puasa, jadi nanti pertemuan habis tarawih ya 20 menit dan seterusnya. Saya absen dulu ya di sini ya. Fahrul ada nggak? Mas Fajar dibantu ya. Baik, Pak. Ridwan ada nggak? Ridwan siapa, Pak? Wahyu. Ridwan Wahyu. Tidak ada, Muhammad Pak. Ridwan Wahyu. Hadir. Tidak ada. Coba saya ini dulu. Saya print shoot dulu nih. Oke. Siap. Oke. Oke, kemudian Ahmad Ulin Nuha keluar ya. Itu ada Pak Ahmad Ulin, Pak. Hadir. Mana? Oh On-cam, ya. Pak. Biar bisa di absen, Pak Ulin. Halo begitu ya. Siap hadir gitu. Kemudian Muhammad Soleh. Wah, ini Ulin baru kelihatan. Soleh atau masih terawih? Biasanya ada rajin ya. Pak, itu untuk Lisa. Ridwan Wahyu hadir itu, Pak. Oke, ya. Maaf Pak, baru join Pak. Oke, siap. Berarti rajin nih. Habis terawih ya. Oh, sip. Oke. Nadia keluar. Andrian Satria Karim. Saya Pak, hadir. Mana? Oke. Bondowani piye apa maksudnya iki? Anak berani Bondowani. Pak. Oh, Stand up bonek. komedi Pak ini. Oh gitu ya. Saya kira bonek. Ya. Oh enggak, beda Pak. Oke, Muhammad Ismail. Ya, Salsa Dwi Agustiana. Tidak hadir, Pak. Hana Suhana. Resign, Pak. Oke, coret kesuwen. Ahmad Nur Yasin, resign juga. Sepertinya Prata Pak Fadilah. enggak hadir. Ya, Abdullah Hutsaifi. Hadir Pak. Oke, sip. Hadir. Ya wes. Fauzan. Ya. Rifki Algi Fauzan.
biasanya ada ini. Oh, Oke, dan tidak kemudian Muhammad Misbahuddin. itu ada, Pak. Siapa hadir Pak? Mana wajahnya orang ketok? Oh siapa? Nah, ya. Lagi diwar. Wah. Oke, Ahmad Fauzi. Mana nih Ahmad Fauzi? Enggak kelihatan. Tidak hadir, Pak. Topan. Tidak Topan hadir. Firdaus. Tidak hadir. Rahmat Suryawan. Ora ono. Nah, Maulana Septian Dwi. Sanjoyo. Anna Selviana. Selviah. resign, Pak. Oh. Tasya Putri Ratna Wulandari. Keluar. Keluar itu sama aja resign ya? Iya, Pak. Oke. Resign mengundurkan diri. Resign mengundurkan diri. Atta Esa Nugroho. Hadir Pak, hadir. Siap. Oke. Gelap Pak. Sengaja itu. Mati listrik. Ya, Doni Wahyudi. Hadir. Ada. Hadir. Ya. Ini sekali-kali harus ketemu nih. Singgih Prastyo. Hadir Pak. Ada. Iya. Siap. Boy yang hadir malam ini tak kasih A semua tuh. Reja hadir, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Fajar mana? Siap, Nah, oh iya, hadir. ya. Oh iya. Ridwan Prastia. Hadir Pak, hadir. Mana wajahnya? Gelap Pak. Udah mati listrik. Pada nipu dosen kabeh gelap-gelapan. Ya, Rifki Setiawan. Hadir. Gelap Pak. Oh gelap. Gelap ini Pak. Nanti nilainya gelap juga itu. Weh, dong. Wah, Aduh. Habis ini beli lampu Pak. Iya. Pak, beliin suplai lampu Pak biar padang. Eka Prastia Romadani. Tidak hadir, Pak. Tidak hadir. Ya. Pak Reja hadir, Pak. Samsul Kurniawan. Samsul izin di grup tadi kan, Pak? Oh iya, ya saya nggak baca grup. Grupnya banyak. Wendy ada. Tegar. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Aldi Setiawan. Alhamdulillah hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Oke, kemudian siapa ini? Fauzi Ubaidillah. Resign. Kemudian Muhammad Farhan Ananta. Sama. Muhammad Reza Dwiki. Sama. Rizky Gilang Wijaya. Nggak hadir, Pak. Ya. Aan Budi. Ya, Nurul Fauziah. Nggak hadir. Ada. Hadir, Ceweknya hanya Pak. satu nih. Lainnya kemana nih cewek-cewek nih? Nggak kuat mentalnya, Pak. Oh enggak. Gelap Pak yang cewek. Baik, jadi kita sepakati ya. Jadi di bulan puasa ini, Saya belum di absen Pak. di bulan puasa ini, yang siapa? Saya juga, Pak. Saya juga belum. Udah tadi, Leoni udah. Fadli Pak. Lambat Fadli Marcelo. Fadli Marcelo, ada? Saya Pak ini Pak. Saya belum Oke. Saya juga belum, Pak. Saya juga belum Pak. Fadli Marcelo ini mana lu kayak pemain bola, baik. Ini aslinya mana? Ini mana lu? Aslinya mana lu?
Dari Medan, Pak. Mana lu? Oh, dari Medan nih itu. Pasti oleh-olehnya Bika Ambon. Tahu aja, Pak. Medan, Pak. Di kamu Iya, tapi dari Medan ya, Pak. itu nipu namanya. Dari mana? Dari Medan, oleh-olehnya Bika Ambon itu. Namanya merek, Pak. Oke, Reza. Belum ada. Siapa tadi yang belum? Saya, Pak. Fahru Rohim. Fahru Rohim. Oke. Kerja, Pak. Ridwan, Pak. Hah? Yang Ridwan Wahyu. Ridwan Wahyu. Perasaan tadi saya panggil tuh. Udah. Tadi. Udah saya centrang nih. Fahru Rohim udah. Ada lagi? Saya, Pak. Kerja, Pak. Abdullah udah. Ulin udah semua. Saya, Pak, udah belum, Pak? Udah. Udah tak kasih nilai A+. Oke, jadi itu biar kita hidup suasananya untuk Senin depan. Gantian rekan-rekan ya menjelaskan. Jadi nanti ini ada berapa nih? Ini ada 47 yang resign ada 6. Saya kepengen diskusi. Gimana diskusi kelompoknya ya? Kalau seperti ini ya, kan jarang ketemu juga ya. Kalau di kelas lain gimana diskusi kelompoknya? Pilih kelompok Mana bebas. Mas Fajar? Maksudnya, Pak, diskusi kelompok. Jadi gini, membuat tugas kelompok, kemudian nanti ada juru bicaranya mempresentasikan, tapi kelompok lain bisa menanggapi, bisa memberikan masukan gitu loh. Jadi seperti kita Karena presentasi kan, Pak. diskusi, Kalau- ya presentasi, tapi jangan satu-satu. Kalau satu-satu ini setahun nggak kelar ini. Ya, itu kalau nanti saya sebelumnya nih, kelompok, Pak. nah ya di kelompok aja. Ya. Ini ada berapa orang, nanti ketua kelas tolong dibagi, nanti kirim ke saya grupnya. Jadi nanti kita tentuin. Contoh ya yang aktif ini berapa, tolong dibantu Mas Fajar ya. Ya, Saya Pak. takutnya bagi nanti kalau pas saya bagi kebagian yang nggak aktif malah repot nih. Jadi dibagi. Nanti kalau sudah terjadi kelompok, jadi saya kasih soal beda nih, kelompok A, kelompok 1 soalnya ini yang dibahas, kelompok 2 ini. Lah saling nanti diskusi. Contohnya kelompok 1 menyampaikan tentang ontologi Pancasila. Yaitu apa? Nanti kelompok 2 menanggapi, memberi masukan, begitu seterusnya supaya kita diskusi. Coba yang terakhir tadi Manalu, Marcelo atau Manalu? Ya, Pak. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Panggilannya apa? Bebas, Pak. Selo. Bebas. Selo juga. Itu nggak ada kata bebas, adanya Fadli, Marcelo, Manalu, nggak ada bebasnya itu. Elo, Pak. Elo juga, Pak. Atau Manalu bebas, tambahin. Fadli. Manalu juga bisa, Pak. Mar atau Elo Fadli, juga Mar bisa, aja ya. Pak. Oke, Selo. Selo Boleh, Pak. itu di tempat wajar watu. Tahu nggak artinya Selo? Kurang tahu, Kata Pak. Fajar watu. Satu di pinggir kali, Pak. Selo. Oke, coba apa itu? Teori Montesquieu. Manalu, jelasin. Kurang tahu saya, Pak. Tadi saya baru ngomong hampir terakhir. Iya, Pak. Tadi kan saya ngomong. sekalian di Tidur. jalan tadi. Oh iya, di jalan kayak gelap. Oke, Iya, saya tadi pancing. naik Grab. Oh, kok naik Grab. Oke, Ridwan Prastyo. Halo. Ya, hadir, Pak. Apa itu teori Montesquieu? Apa tadi ya? Lupa, Pak. Oh, tanya lagi malah. Leoni Firdaus, apa itu teori Montesquieu? Aduh, lupa, Pak. Sebelum 5 menit saya. Aldi Setiawan, apa itu teori Montesquieu? Pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, Pak. Ya, apa aja?
pelaksanaan undang-undang, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman pengawas pelaksanaan undang-undang. Oke ya, jadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif. Ya, itu udah dapat A, udah tuh. Nah, jadi nanti dijabarin ya Montesquieu. Montesquieu itu ada di majalah Opus Magnum. Ya. Apa itu Opus Magnum? Siapa yang tahu? Itu bahasa Yunani, Opus Magnum. 1, 2, 3, siapa yang tahu? Oke, Opus Magnum itu karya besar. Gurunya Montesquieu siapa? Fajar. Montesquieu itu muridnya siapa? Nurul, Montesquieu murid siapa? Oke, Doni, Montesquieu murid siapa? John Luke, Pak. John Luke, ya Fajar, benar John Luke. Jadi John Luke itu punya murid namanya Montesquieu, ya. Jadi panjang itu. Nanti cari nama asli Montesquieu ya, Baron Skodat Montesquieu de la Cosa. Ya, jadi ada panjang sekali. Oke, ya seperti itu. Jadi itu pertemuan hari ini. Mau lanjut atau udahan? Saya tanya. Udahan, Pak, istirahat. Siapin buat sahur, Pak. Sesuai jadwal, Pak. Sahur, Ya, Pak. sudah sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal tadi kan saya blondor 5 menit ya. Seharusnya 8:30, tapi karena tadi ceramahnya agak panjang karena pembukaan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Ya, bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, kalau makan ya ngumpet-ngumpet ya. Jangan di depannya Fajar tuh. Nanti siang-siang makan di depannya Fajar Kalau agak repot. buka puasa di tempatku duluan, Pak. Oh gitu ya. Tawan dari Pantesan masjidnya ya, Pak. terawihnya duluan juga. Oke, saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup pertemuan hari ini. Tolong besok Mas Fajar ya, kasih saya diskusi dulu sama rekan-rekan yang mau kelompok A, berarti ini jadi 4 kelompok ya. 4 atau 3 maunya berapa? Butuh berapa kelompok, Pak? Per orang, per kelompok berapa orang, Pak? 4 kelompok. Ya 4 kelompok kebanyakan enggak? Ini Enggak. kan 1, 2, 3, 4. Ya 4 kelompok lah, kalau 3 terlalu kecil ya. Kelompok 4 itu udah cukup lah sampai 7 ya. Putus-putus, Pak. Oke, ini judulnya saya WA. Ya, Baik, setelah Mas Fajar membagi kelompok judulnya. Ya. Baik, Pak. Putus-putus, Pak. Sekian, terima kasih. Ya udah, kalau gitu dada aja kalau putus-putus ya. Oke, terima kasih. Ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Sip. Oke. Terima kasih, Pak. Rul, bantuin ya, Rul. Bantu apa? Bantu doa. Bantuin bangun Bantu rumah. doa. Enggak Bantu doa. tadi. Iya, bantu doa. Itu udah bikin datanya tadi lah. Tadi Pak Sugeng tanya aku ya. Aku nggak dengar Pak Sugeng. Dirimu sih makan terus. Enggak, koneksi buruk banget. Sinyal saya wifi-nya nggak stabil. Wifi-nya pakai Indigo sih. Ya nggak tahu. Buat kelompok Enggak, gimana? bikinin datanya aja mahasiswa yang aktif-aktif. Nggak tahu malah. Ya kan bisa ditanyain. Oke. Kalau kelas aku sendiri aku tahu. Ya Yaudah, kan ada ntar. kelasku juga.
Ya makanya Madang aku nggak jar. tahu. Madang nggak semaput jar. Siap. Tulang. A. Ya udah nanti aku itu deh. Nyoh. Yaudah ya, duluan ya. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Ya besok semuanya. Leren-leren. Non gosek jar. Susumen. Ban kesikut. Peh. Mending ke susu. Weh. Mending kesenggol. Pak Saleh nanti. Izin. Oh. Sepi. Sepi. Oh, info geger geden. Ki geger geden lho klien. Linke ora stabil. Ngendi, Bos? Wis iki ngedrop. Udah tempel